Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, good morning. How are you today? Okay, fine. Hari ini kita akan belajar tentang sedekah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let's say to basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan meroja bersama-sama surat Al-Mursalat ayat 1-5. Ya wahid snaini salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal ashifati asfa. Wan nashirati nasra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati zikra. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kita sudah merojaan. Nah, selanjutnya silakan anak-anak bunda menonton video pembelajaran sampai habis ya. Oke, nanti silakan anak bunda mengerjakan di LK-nya. Oke anak-anak bunda, hari ini Bunda Farah akan menjelaskan mengenai materi tentang sedekah. Pengertian sedekah. Pengertian secara umum sedekah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, yaitu barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan dan melapangkan atau rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik dunia maupun di akhirat. Sedekah memiliki banyak sekali keutamaan dalam pelaksanaannya. Antara lain, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan asri di hari kiamat. Yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, seperti yang telah diterapkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Yang keempat, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Yang kelima, sebagai penghapus kesalahan. Yang keenam, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Yang ketujuh, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3. Yang kedelapan, sedekah adalah perisai dari neraka. Kesembilan, sebagai pelindung di padang mahsyar. Kesepuluh, orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Manfaat sedekah atau sedekah. Yang pertama, dapat menghapus dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Dari hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, sedekah itu
cara mudah yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengikis perbuatan-perbuatan dosa kita. Cukup dengan tersenyum saja, kita sudah bersedekah, karena senyum adalah salah satu sedekah atau sodako termudah yang dapat kita sebarkan dengan mengukir garis senyum di bibir kita. Yang kedua, bersedekah dapat berbentuk apa saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sinilah kita bisa bersedekah dalam bentuk apa saja. Tidak hanya berbentuk uang, tetapi kita bisa berbentuk apa saja. Misal, senyum juga merupakan sedekah. Yang ketiga, mengutamakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Dari hadis riwayat Muslim nomor 2588. Jadi anak-anak bunda, kita tidak perlu segan-segan untuk bersedekah. Kenapa? Karena Nah, anak-anak bunda, jadi kita bersedekah tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Karena kita bersedekah itu bukan hanya membersihkan diri dari dosa, tapi keutamaan sedekah juga dapat mendatangkan rezeki kepada kita. Jadi, kita yakin bahwa diri kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, insya Allah akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah Maha luas anugerahnya, lagi Maha mengetahui. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, jadi perbanyaklah sedekah atau sedekah, karena semakin banyak kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin banyak melipat gandakan pahala-pahala orang-orang yang bersedekah. Yang kelima, keutamaan sedekah atau sedekah, yaitu mendapat naungan di hari akhir. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi anak-anak muda, ingatlah, perbanyaklah sedekah atau sedekah, karena orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah salah satunya adalah orang-orang yang bersedekah. Nah, apakah pahala sedekah bisa hilang? Ya, jadi pahala sedekah atau sedekah sendiri ternyata bisa hilang loh anak-anak bunda, karena suatu hal, yaitu diharamkan bagi seorang muslim untuk menyebut-nyebut nama orang yang menerima sedekah darinya, hingga menyakiti perasaan orang tersebut atau dengan berbuat riya di hadapan orang banyak. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya, seperti halnya orang yang menafkahkan hartanya karena perasaan riya kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264.
Nah, itulah penjelasan kita kali ini mengenai sodako. Pesan yang Bunda sampaikan adalah perbanyaklah sodako. Tidak mesti dalam bentuk harta, seperti uang dan lain-lain. Tetapi senyum juga merupakan sodako. Tersenyumlah ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita, karena senyum adalah ibadah yang dianjurkan dan bernilai pahala, dan senyum juga menjadi obat hati dan pikiran. Selain itu, dengan kita memberikan sebuah senyuman yang tulus, hal itu bisa meredakan dan menenangkan hati seseorang yang sedang marah, atau bahkan bisa menenangkan emosi kita. Oke, sampai di situ ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.